Selamat pagi Bapak Ibu teman jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah. Kita masuk ke dalam saat teduh. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian dari NKB nomor 19. NKB nomor 19, bait yang pertama hingga yang ketiga. Hilang harap
rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, dan atas kemurahan Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk menghampiri kemuliaan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, berkat Tuhan yang senantiasa kami terima hingga pada saat ini Bapa. Kami melihat Bapa begitu banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kalau kami tetap dikuatkan dan kami tetap dimenangkan, itu karena Tuhan terus bekerja atas kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami membawa bangsa dan negara kami. Untuk kondisi yang saat ini masih terus terjadi Bapa, kondisi yang tidak menentu, pandemi COVID yang masih terus ada Bapa, yang berdampak kepada perekonomian, berdampak pada kesehatan seluruh warga. Biar ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan. Kami bersyukur juga Tuhan kalau di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, Tuhan juga masih memberi kami berkat dan kekuatan. Banyak di antara kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kami Tuhan yang kehilangan usaha. Tapi kalau kami tetap masih ada dan kuat, itu karena Tuhan terus bekerja atas kami. Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu Tuhan, memberikan kami bangsa ini Tuhan, keluar dari masalah ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati bangsa ini Tuhan. Biar apa yang harusnya kami lakukan, apa yang harusnya pemerintah kami lakukan, boleh kami semua lakukan dengan baik Bapa. Kami mendukung program pemerintah untuk dapat mengurangi dampak COVID ini Bapak. Biar kami juga diberikan kesadaran Tuhan. Setiap protokol-protokol yang harusnya kami lakukan, boleh kami lakukan juga dengan baik. Kami menyerahkan pemerintahan kami Bapak. Mereka bekerja begitu keras. Mereka berpikir begitu keras Tuhan, agar rakyat tetap dapat hidup sejahtera Bapak. Kami juga menyerahkan perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja Bapak. Banyak yang terkena dampak tersebut Tuhan. Biar ke dalam tangan kuasa-Mu juga akan memberkati perusahaan-perusahaan kami Bapa, juga setiap usaha-usaha kami. Kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena tangan Tuhan bekerja begitu luar biasa atas seluruh jemaat. Hingga hari ini Tuhan, Engkau masih melengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Bapa, itu karena Tuhan terus campur tangan atas kami Bapa. Dan setiap kami anak-anak Tuhan juga terus menjaga kehidupan kami Tuhan, agar tetap boleh mengikuti setiap protokol pemerintah yang boleh kami lakukan Bapa. Bapa di surga, setiap program gereja yang terus berjalan, walaupun dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya Bapa, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh kesehatan kami Bapa. Kami menyerahkan kekuatan kami Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, juga keluarga besar Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong kami. Masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan. Masa depan gereja kami, juga negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Bapak Pendeta Yudas yang akan mewartakan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus memberkati dan menolong Bapak, sehingga kekuatan dan berkat Tuhan berikan kepada beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami hanya memberikan segala ucapan syukur dan doa kami hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian dari NKB nomor 19. Nomor 19. 49.
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Zefanya 3. Zefanya 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-20. Zefanya 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-20, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Kita sambut dengan hormat diri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudas. Kita akan bernyanyi dari NKB nomor 100. NKB 100 bait yang pertama hingga yang ketiga.
dikasihi Tuhan, kita akan kembali kepada apa yang kita baca tadi, yaitu kitab Zefanya, pasal yang ketiga. Saya tidak baca keseluruhan, tapi nanti ada beberapa bagian yang akan saya baca ulang. Sebenarnya saya rindu salaman dengan semua jemaat, tetapi ya memang itu aturan daripada COVID ya, kita belum boleh salaman dan seterusnya. Juga kita rindu untuk saling menatap, tapi tiap minggu hanya sebagian saja yang kita bisa ketemu langsung, sebagian masih di rumah secara bergantian, tapi kita bersyukur walaupun dalam keadaan terbatas kita masih boleh beribadah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Zefanya. Zefanya itu nama nabi. Ya. Kemudian siapa sebenarnya nabi Zefanya itu? Itu pertama yang kita ini, walaupun tema kita sebenarnya tema khotbah hari ini adalah bibir baru. Itu tema khotbahnya. Nah, tapi kita akan mencoba melihat siapa Zefanya itu sebenarnya. Di dalam pasal 1 ayat 1 dia katakan, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Itu perkenalannya. Maka saya mesti harus menjelaskan begini. Raja Yehuda bukan banyak. Ya. Ada yang namanya itu Raja Hizkia. Ini raja yang cukup terkenal di dalam imannya. Karena Hizkia lah yang berani menghancurkan Nehustan itu. Kita tahu Nehustan apa? Yaitu ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Pada waktu itu bangsa Israel menyembah Nehustan itu. Dia nggak menyembah Allah, tetapi Nehustan itu. Itulah sebabnya Raja Hizkia melihat ini tidak benar. Yang perlu disembah itu adalah Tuhan Allah, Yahweh. Itulah sebabnya dialah raja yang berani menghancurkan Nehustan itu, yaitu patung atau tembaga, yaitu ular tembaga bikinan Nabi Musa. Saya tadi katakan Hizkia raja yang sangat hebat di dalam perjuangan imannya. Terus itu. Nah, kemudian Hizkia itu mempunyai anak. Kalau saya gambarkan begini, ya, ini Hizkia. Dia punya anak dua. Satu itu namanya Manase. Ya, karena ini anak laki-laki, biasanya raja itu anak laki-laki yang menggantikan. Ya, jadi anaknya dua. Satu Manase. Ya, kemudian Manase ini melahirkan anak namanya Amon. Ini juga akhirnya jadi raja. Amon melahirkan anak namanya Yosia. Dan ini nanti yang akan mengadakan perubahan besar-besaran di Yehuda. Kemudian anak yang satu, anak tadi kan ini Manase, ya. Anak yang satu lagi itu dia katakan di sini, tapi Alkitab mulai dari bawah. Sebenarnya ini anak ini Manase, kemudian anak yang lain itu namanya adalah Amaria. Amaria. Jadi Hizkia punya anak Manase, kemudian yang kedua Amaria. Amaria mempunyai anak namanya Gedalia. Gedalia mempunyai anak namanya Kusi. Kusi mempunyai anak yang namanya Zefanya. Ya, ini supaya ini kita tahu, itulah sebabnya
Dia katakan bahwa Jefanya itu adalah keturunan daripada raja. Raja siapa? Raja Hizkia yang sangat terkenal itu, Raja Yehuda. Ya. Nah, kemudian kapan dia dipanggil menjadi nabi? Tadi saya katakan bahwa ketika Yehuda dikuasai oleh seorang raja namanya Hizkia, itu luar biasa, makmur dan segala, semua berjalan baik, ibadah berjalan baik, semua percaya kepada Allah dengan benar, menyembah Allah dengan benar. Tapi setelah Hizkia mati, Manase anaknya inilah yang menggantikan. Manase ini beda jauh dengan bapaknya yang namanya Hizkia. Dia tidak menyembah Yahweh lagi. Bahkan di dalam rumah ibadah itu didirikan patung-patung berhala. Di depan rumah ibadah di Yerusalem didirikan juga penyembahan-penyembahan untuk berhala. Semua rakyatnya diajak menyembah dewa dan berhala. Baik itu berhala yang ada di langit, jadi yang di langit itu bulan, bintang, matahari. Dia bilang itu Allah, kita harus sembah. Ya, juga binatang, dia ngajak nyembah itu. Dan yang paling mengerikan, Raja Manase ini adalah mengajak rakyatnya untuk mempersembahkan anaknya untuk menyenangkan dewa Milkon namanya. Dia memberi contoh, tapi contoh yang jelek. Anaknya sendiri setiap saat ditangkap, kemudian dibakar. Dia bilang, aku menyenangkan dia dewa Milkon. Kemudian nanti ambil satu anak lagi, dibakar lagi. Dan diajarkan semua rakyatku harus melakukan yang sama. Jahatnya luar biasa. Di hadapan Tuhan, dia jahat. Bapaknya baik, tapi anaknya jahat. Itulah sebabnya kemudian Tuhan tidak membiarkan kejahatan ini berlarut-larut. Apalagi setelah Manase diganti anaknya yang namanya Amon, sama jahatnya. Bahkan hanya memerintah 2 tahun. Karena semua rakyatnya waktu itu bergolak, ya, melawan ini raja nggak benar. Kemudian di dalam sejarahnya kalau kita baca di Tawarikh, dia justru dibunuh oleh pegawainya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam keadaan yang seperti itu, Jefanya dipanggil oleh Tuhan waktu dia masih muda. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman Allah kepada orang Yehuda, kepada raja-raja Yehuda. Maka kalau kita lihat di dalam khotbahnya, dia nggak pelan, tidak halus. Kalau kita lihat ayat 2 pasal 1, dia katakan apa? Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Khotbahnya itu langsung keras. Melihat keadaan kerajaan Yehuda yang seperti itu, Allah memakai seorang yang masih muda, namanya Jefanya, menjadi nabi. Dia harus berkhotbah, harus menyampaikan firman Allah kepada seluruh rakyat Yehuda. Apa yang perlu disampaikan? Dia bilang, Allah mau menyapu, katanya ya. Aku di sini Allah, lihat. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau istilah nyapu, kita mesti tahu yang perlu disapu itu apa sih? Sampah, ya kan?
sampah. Kalau Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yehuda, aku akan menyapu, berarti di hadapan Allah semua yang menyembah dewa, menyembah Baal dan seluruhnya sampah di hadapan Allah. Semua itu sampah, tidak ada artinya. Ya, namanya sampah pasti dikumpulkan, kemudian di mana? Ya dibakar. Nggak mungkin sampah itu kemudian disimpan dengan baik. Kalau Tuhan katakan semua rakyat maupun raja yang ada di Yehuda, saya akan sapu, berarti akan dibersihkan. Dan di dalam khotbah Zefanya ini akhirnya apa? Betul, Tuhan itu menyapu bersih. Kalau kita lihat sejarahnya, akhirnya Raja Manase ditangkap oleh Asyur dan dia dibawa ke pembuangan di Asyur. Dan Asyur itu dengan ibu kota yang dulu disebut Ninive. Allah pernah melihat bahwa orang Asyur, orang Ninive ini juga umat Allah perlu diselamatkan. Itulah sebabnya ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah, Allah mengutus seorang nabi namanya Yunus. Asyur pernah percaya kepada Yahweh, tapi setelah itu kembali menyembah dewa-dewa, dan lebih hebat lagi adalah Asyur itu adalah bangsa yang sangat-sangat keji. Di dalam sejarahnya orang Asyur, kalau dia mempunyai tawanan, itu sangat keji. Beda dengan bangsa lain, biasanya dijadiin budak, dijadiin kerja paksa. Tapi kalau orang Asyur, di mana orang itu ditahan sama mereka, itu disiksa sampai mati. Saya melihat sejarahnya itu, Raja Asyur ini setiap yang menjadi tawanan dan itu bangkang, itu lidahnya tarik sampai putus. Itu orang Asyur, tindakan orang Asyur. Dan tidak hanya itu, kalau dia menghukum seseorang, tidak langsung dibunuh. Dia nggak suka membunuh orang langsung mati. Ya, dibunuhnya caranya itu, ini diikat tangannya, kemudian digantung sampai mati. Tangannya ini. Kalau nggak gitu, kakinya yang diikat. Orang itu digantung sampai mati. Gitu. Itulah Asyur. Ya. Manase dibuang ke sana. Dan disapu oleh Tuhan, dibuanglah ke Asyur ini. Tuhan betul-betul menyapu bersih. Dan itu diucapkan lewat nabi muda yang sangat berani yang namanya Zefanya. Bapak Ibu, sebenarnya Zefanya itu ada satu angkatan dengan dia. Itu kira-kira tahun 640 sebelum Masehi dia menjadi nabi. Ada orang muda yang waktu itu juga dipanggil Allah menjadi nabi. Namanya itu Ahum. Maka kita melihat ada kitab Nahum. Ya. Nah, Nahum dipanggil Allah menjadi nabi khusus bicara kepada Asyur. Kau akan dihukum oleh Allah. Jadi dia menghukum orang Yehuda, tetapi Nahum dipakai oleh Allah untuk bicara kepada orang Asyur. Kau akan dihukum oleh Allah. Nanti akan bangkit kerajaan-kerajaan di sebelahmu, yaitu Babil, ya. Kemudian Media, Persia, itu mereka akan dilumat. Asyur akan dilumat oleh kerajaan-kerajaan itu. Nah, yang sebaya dengan dia, yaitu dengan Zefanya, adalah Nabi Yeremia. Jadi ada 3 nabi ini yang masih muda semua, dipanggil oleh Allah untuk bicara lantang.
Ya, dan inilah ketiga orang ini boleh dikatakan sejaman. Ya. Nah, ketika Jefanya itu berkhotbah berapi-api seperti itu, Manase diganti Amon. Amon akhirnya diganti Yosia. Yosia mendengarkan khotbah daripada Jefanya. Ya, ini firman Allah. Maka akhirnya Raja Yosia mengadakan satu pembaharuan. Bersihkan rumah Tuhan, rumah ibadah, yaitu bait Allah ini, dari penyembahan-penyembahan dewa. Semua harus dibersihkan. Tugu-tugu, patung-patung, bersihkan semua. Setelah mendengar khotbah dari Jefanya, juga mendengar khotbah dari Nabi Yeremia. Mereka Raja Yosia ini akhirnya mengadakan pembaharuan. Ya, dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, pembaharuan yang pertama itu setelah bait Allah ini dibersihkan dari patung dan semua, dia yang membersihkan itu mendapat sepotong kitab Taurat. Hanya sepotong. Karena dulu kitab itu kan hanya potongan-potongan gulungan-gulungan itu. Nah, itulah kemudian dia dibaca kepada semua rakyatnya. Kemudian rakyatnya mengatakan, aku percaya kepada Yahweh. Nah, ketika mereka mengatakan aku percaya kepada Yahweh, itu si Nabi Jefanya sudah menubuatkan bahwa akan ada sisa. Istilah sisa di sini adalah orang yang kembali mau percaya kepada Yahweh. Maka ayat 12 pasal 3 tadi, di antaramu aku berikan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah menipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bapak Ibu, istilah sisa di sini saya katakan adalah orang-orang yang kembali mau percaya kepada Yahweh setelah ada berita yang sangat keras lewat Jefanya, juga sangat keras lewat Nabi Yeremia. Mereka akhirnya kembali. Ketika mereka kembali, Allah mengatakan aku nggak menghukum kamu, tapi justru aku akan memberi lidah baru kepadamu. Di sini ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bibir lain, mulut lain, atau lidah yang baru. Lidah yang tadinya tidak mau menyebut nama Allah, sekarang lidah baru itu kembali. Mereka sadar bahwa ini loh Allah satu-satunya, yaitu Yahweh. Kemudian kalau kita lihat ayat seterusnya, mulai ayat 14 dan seterusnya, kalau nanti dibaca, di situ adalah boleh dikatakan lagu sukacita yang diberitakan oleh Jefanya, lagu sukacita, bahwa kepada mereka yang sisa, mereka yang mau kembali kepada Allah, mereka telah diberi bibir yang baru, dan tidak hanya itu, Tuhan akan tinggal di tengah-tengah mereka. Tuhan akan tinggal di tengah-tengah mereka. Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu
telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel, yaitu Tuhan ada di antaramu. Bapak Ibu, ini nubuat yang disampaikan oleh Zefanya kepada orang yang sisa, itu orang yang menyebut nama Tuhan dan tidak percaya kepada Bapa, kepada patung, kepada dewa-dewa. Allah akan memberi bibir yang baru, bibir yang bisa mengucap syukur kepada Allah, dan Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Kapan sih Allah tinggal? Dan siapa? Allah siapa yang bilang bisa tinggal bersama dengan kita? Yesus. Setelah Yesus menang, bangkit dari kubur, Tuhan Yesus katakan, aku bersama dengan kamu senantiasa. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan dan tidak mau lagi percaya kepada penyembahan-penyembahan yang sebenarnya bukan Tuhan, tapi kita perlakukan sebagai Tuhan, kita disebut sisa. Sisa. Kita tidak termasuk sampah itu, tetapi kita sisa. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka kalau pujian ini kita baca kembali, nanti di rumah baca kembali ya, mulai ayat 14 itu isinya pujian. Kalau ayat 19 itu juga sangat indah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang. Berarti yang sakit Tuhan akan tolong. Mengumpulkan yang terpencar, kita mungkin tadinya jauh, dikembalikan kepada gereja Tuhan, dan akan membuat mereka yang terdapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ini satu nubuat yang sangat indah dari Zefanya, dan sudah menjadi satu kenyataan bahwa kita yang terpencar sudah dipersatukan. Coba kita lihat, kita ini suku apa? Ya kan? Pernah saya katakan di gereja ini, yang bergereja di tempat ini, itu ada 25 suku. Ya, kita yang terpencar dipanggil, dipersatukan, dan diikat dengan tali kasih Tuhan sendiri. Dan itu sudah menjadi kenyataan membuat Zefanya. Dan tidak hanya menjadi itu, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Kita harus tetap percaya kepada Dia, bahwa sekarang Dia ada bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami melihat Zefanya, seorang muda yang Engkau panggil. Tetapi akhirnya khotbahnya juga mempengaruhi seorang muda, yaitu Yosea. Dan akhirnya dia berani mengadakan pembaharuan untuk rakyat dan bangsanya. Terlebih dikuatkan oleh orang muda yang juga telah Engkau panggil untuk menyampaikan kebenaran, yaitu Yeremia. Kami melihat pada waktu yang sudah Engkau tentukan, Engkau tetap akan memimpin, memberkati bangsa-Mu. Dan Engkau mengampuni, meskipun kami sudah berbuat yang tidak baik di hadapan-Mu. Tapi ketika kami mau kembali kepadamu, di situ sukacita kami akan temukan. Terima kasih Bapa, janji-Mu kami akan bawa pulang pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. 138 dari NKB. 138.
yang dikasih Tuhan, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama, kemudian masuk ke doksologi. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan nambah kami ke dalam cobaan, lepaskan daripada jahat. Dan Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Tuhan. Kita kembali kepadanya. Kita meninggalkan semua penyembahan-penyembahan yang bukan Tuhan itu. Kita lepaskan pada hari ini. Dan kita hanya berpegang bahwa Yesuslah yang mampu mengatur langkah hidup kami untuk seterusnya. Mari kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalamnya Roh-Nya yang kudus menyertai kita pada hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.